Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk di majelis yang semoga majelis ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada diri-diri kita. Dan semisal daripada majelis-majelis yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan banggakan orang-orang yang duduk di dalamnya di hadapan majelisnya para malaikat. Sehingga ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar dan sebuah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menginformasikan kepada kita bahwasanya tatkala Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agama. Maka kesimpulannya, bagi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari memahami agama. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah nikmat yang begitu besar yang tiada taranya. Sehingga tatkala seseorang mendapatkan musibah yang berkaitan dengan dunia, tatkala habis hartanya, tatkala dipecat pekerjaannya, tatkala hilang barangnya, ataupun perkara yang dapat menyebabkan kehilangan daripada anggota tubuhnya disebabkan kecelakaan, musibah ataupun sakit ataupun hal yang lainnya berkaitan dengan dunia, maka itu adalah perkara masih lebih ringan daripada tatkala seseorang mendengar azan tapi dia tidak datang ke masjid. Apabila dia ada panggilan untuk menuntut ilmu, tersebar masuk ke dalam HP-nya share terkait dengan kajian majelis ilmu, tapi dia tidak datang, tapi dia tidak menghadirinya, maka ini adalah sebuah kemalapetakaan. Ini adalah sebuah musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan seseorang adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala pahamkan terhadap agama. Lantas bagaimana seseorang yang tidak datang ke majelis ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, tidak berupaya untuk menuntut ilmu, lantas dia akan paham dengan agama? Maka mustahil dan itu tidak mungkin. Sehingga kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Tatkala kita mendengar nasihat, hati kita tersentuh, hati kita berupaya untuk melakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dapat melaksanakan perintah Allah, seseorang yang dapat meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kenikmatan ini pantas untuk disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, berupaya mentaati perintah Allah dan berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari setiap hari Jumat ba'dal maghrib, ini adalah sebuah tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan ucapan dari hawa nafsunya, tidak, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah jalan yang satu-satunya, tidak ada jalan yang lain, tidak ada metode yang lain, tidak ada teknis yang lain, tidak ada standar operasional yang lain kecuali standar operasional yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar untuk mengetahui, kita belajar untuk mengamalkan, kita belajar untuk mengoreksi. Apakah selama ini kita sebagai seorang Muslim yang mengaku adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, juga mencintai Rasulullah SAW, apakah sudah mempraktekkan semua ataupun mungkin sebagian apa yang telah kita dapatkan dari setiap kajian-kajian yang telah kita datangi? Oleh karena itu, ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Kita di dalam posisi yang sama. Kita posisi sebagai hamba Allah. Kita posisi sebagai orang yang berupaya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang daripada tidak pandang daripada rupa-rupa kalian. Allahu la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tidak melihat daripada rupa kalian, tidak melihat daripada diri kalian. Akan tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengarahkan hati kita kepada hati yang condong kepada agama, condong kepada kebaikan, condong kepada sunnah, condong kepada meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita dari hasad, dari al-ghil kepada kaum muslimin yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan daripada hati kita kebencian terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan hati kita dari perkara-perkara yang dapat menutup jalan-jalan hidayah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, tatkala seseorang berbuat dosa, maka ada nuqtatun sauda fi qalbi, ada titik hitam. Udah, hadis ini udah sering kita dengar. Tapi hari ini masih saja mata kita masih melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Padahal kita tahu. Hari ini masih saja telinga kita mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu. Hari ini kita telah mengucapkan lisan, mengucapkan kata-kata, yang kata-kata tersebut adalah kata-kata yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dan kita masih terjerumus dalam hal itu. Begitu banyak dosa-dosa kita jamaah sekalian. Oleh karena itu, kita belajar adalah berupaya untuk semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa. Ya, kita banyak dosa. Kita berupaya untuk belajar, menuntut ilmu agar dosa-dosa yang memungkinkan akan kita lakukan dapat kita stop atau dapat kita alihkan. Atau mungkin dengan kita belajar menuntut ilmu, kita terhindar dari syubhat untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang syubhat ini datang. Syubhat ini datang menerpa kita tatkala apa? Tatkala kita merasa, wah, saya nanti akan melakukan kemaksiatan yang sama. Nanti saja deh untuk bertobat kepada Allah. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Ini keliru. Sejatinya seseorang tatkala melakukan kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakhiri daripada hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhir hidup kita adalah akhir hidup yang husnul khatimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas terkait turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, ya, maksum di atas fitrah, sama sekali tidak tersentuh dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang hal itu adalah secara akal sehat tidak dilakukan oleh orang-orang yang baik, ya, sebagaimana minum khamar, berjudi, menyembah berhala dan lain sebagainya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak tersentuh oleh sebuah kesalahan. Sehingga tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas gunung Safa dengan mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy? Jadi kalau zaman dahulu, kalau sekarang kan sudah ada pengeras suara. Kalau zaman dulu harus menaiki tempat-tempat yang tinggi, sehingga suara itu lebih didengar. Sebagaimana kejadian Haliful Fudul, ya, perjanjian ataupun sumpah yang utama, yaitu tatkala salah seorang dari kabilah, ya, menjual barangnya, masih ingat ya jemaah sekalian ya, menjual barangnya, tapi barang itu diambil belum dibayar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya dan beberapa kabilah yang lain atau suku-suku yang lain untuk membantu orang tersebut yang terzalimi. Dan hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku lebih senang tatkala duduk bermusyawarah untuk membantu orang tersebut, lebih aku sukai daripada mendapatkan unta merah. Maksudnya adalah bahwasanya orang-orang Quraisy, ya, yang tatkala itu menjunjung tinggi untuk membela kemanusiaan, terlebih lagi perkara itu di dalam Islam, ya, terkait dengan masalah keadilan dan kezaliman. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Jabal Safa, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy? Dengan suara yang lantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hal tersebut. Jikalau aku mengkabarkan kepada kalian ada pasukan yang berkuda di belakang Jabal Safa ini, ya, yang akan menyerang kalian secara tiba-tiba, akuntum musaddiqin, ya, apakah kalian membenarkan dengan informasi yang aku berikan kepada kalian? Lihat, orang-orang Quraisy yang tatkala berkumpul di bawah gunung Jabal Safa tersebut mengatakan, na'am, serentak Pak, na'am, ma jarrabna alaika illa sidqan, atau di dalam riwayat yang lain disebutkan ma jarrabna alaika kadhiba. Kami belum pernah menemukan atau belum pernah tatkala berbicara denganmu atau bermuamalah denganmu engkau mengucapkan perkataan yang dusta. Kalau dalam hidup kita udah banyak kedustaannya, padahal kita tahu itu dusta tapi masih aja melakukan saya, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perkataannya, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Tapi mereka malah menolak, ya. Bahkan Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana. Oh, karena ini engkau ingin mengumpulkan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengan Abu Lahab, tabban laka ya Abi Lahab, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ya. Celaka bagimu dan kedua tangannya Abu Lahab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu pun telah kita mengisahkan tentang kondisi Jazirah Al-Arabiyah tatkala turun wahyu. Sebagaimana dikabarkan oleh para kuhan, ya, para dukun-dukun, kemudian para ahbar, ya, pendeta-pendeta Yahud, warruhban, pendeta-pendeta Nasara, mengabarkan tentang dekatnya waktu, ya, munculnya Nabi di zaman tersebut, ya. Sampai kita telah kisahkan orang-orang Yahudi sampai tinggal di kota Madinah. Karena sebabnya apa? Karena mereka tahu bahwasanya tempat munculnya Nabi adalah di mana? Di mana tumbuhnya kurma, ya. Mereka berpindah ke sana. Dan hal itu juga yang menjadi pertanda yang diketahui oleh Salman Al-Farisi. Dan tanda-tanda lainnya berkaitan tentang wahyu atau dekatnya
munculnya Nabi. Kemudian jamaah sekalian yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bersama, kisah ini udah sangat sering kita dengar. Mungkin waktu kita lagi sekolah di SD ataupun sebelumnya mungkin di TPA, kita sering mendengar bahwasanya turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW. Ya apa tidak? Ya, hampir dari kita sudah mengetahuinya. Dan hampir dari kita tahu urutan bagaimana cerita ini diceritakan. Akan tetapi ada hal yang penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya hakikat wahyu dan urgensinya. Jamaah sekalian, Islam adalah agama syariat sekaligus metode yang dimulai sejak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini adalah waktu yang sangat agung atau sangat mulia dalam sejarah manusia. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril datang kepada seseorang yang orang itu adalah orang biasa, dan Nabi SAW sebelumnya tidak tahu, tidak mendapatkan informasi bahwasanya beliau akan jadi seorang nabi. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi bukannya Nabi SAW itu tahu, wah tenang aja, bentar lagi saya jadi nabi ya, pilih saya. Wah, ini ada pemilihan nabi ya. Enggak, beliau enggak tahu ya. Baik. Kemudian di dalam hakikat wahyu ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita. Allah ingin memuliakan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri war bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak pernah ada ayat menyebutkan walaqad khalaqnal jinna fi ahsani taqwim. Ada enggak? Enggak ada. Hanya manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan wahyu ini. Allah menyelamatkan kita dengan wahyu ini. Bagaimana tidak? Nabi SAW melihat bagaimana rusaknya manusia. Dari akhlak, dari perilaku, dari tata cara kehidupan sudah benar-benar rusak. Kita sudah dengar dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di sana ada yang memahami manusia dengan memiliki beberapa tingkatan manusia. Ada yang nasabnya seperti ini, ada nasabnya seperti itu. Ada yang ini tidak boleh dekat-dekat dengan nasab yang di atasnya, bahkan tidak boleh berbicara terlalu dekat karena kena hawanya nanti jadi bisa ikut miskin katanya. Atau semisalnya, ya. Saking takutnya mereka terhadap hal tersebut. Dan masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan mereka menjadikan mencari dunia adalah sebuah pencapaian dalam kehidupan. Benar-benar rusak, benar-benar kacau. Sehingga Nabi SAW tatkala beliau mendapatkan wahyu atau diutus sebagai seorang nabi, Nabi SAW hubbiba ilaihil khala. Nabi itu suka menyendiri karena ngelihat wah kacau manusia. Jadi lebih baik menyendiri, jauh ya, naik ke atas gunung di tempat yang tidak besar. Ya cukup bagi Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah. Ya sebagaimana kita sebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya beribadah sebagaimana ibadah syariatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi yang rajih insyaallah yang lebih dekat adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Nah, walaupun tidak ada yang menguatkan akan hal tersebut, yang jelas adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan taufik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal irsyad ya kepada Nabi agar beribadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah terjadi, Rasulullah pernah beribadah haji ya. Rasulullah pernah beribadah haji dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
Orang-orang Quraisy itu adalah orang al-humus. Al-humus itu orang ahlul haram, orang tanah haram. Jadi tatkala mereka di tanggal 9 Zulhijjah, mereka tidak meninggalkan tanah haram, tapi Rasulullah SAW meninggalkan tanah haram menuju ke Arafah. Hanya Nabi SAW pernah disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy atau orang-orang di tanah haram, ahlul Mekah itu nggak mau keluar dari tanah haram. Mereka lebih menyangka bahwasanya tanah haram lebih mereka utamakan daripada tanah di Arafah, padahal itu sudah menyelisihi syariat. Nah, inilah pola-pola orang-orang yang melakukan ibadah menurut akalnya dan menurut hawa nafsunya. Kan menurut saya, nah ini dia. Ya, menurut saya, nah ini yang salah ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu orang al-humus, golongan yang semangat dan fanatik terhadap agamanya akan tetapi keliru. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy, mereka mengatakan oleh orang-orang ahlul Makkah, nahnu ahlullahi la nakhruju minal haram. Kami adalah orang-orang khusus Allah. Jadi orang-orang khusus Allah, orang-orang terdekat dengan Allah, dan kami tidak akan keluar dari tanah haram. Ini mereka tazkiyatun nafsi ya. Namanya mereka mentazkiyah, memberikan rekomendasi buat diri mereka sendiri, dan ini sebuah kekeliruan. Karena sejatinya seseorang itu tidak boleh mentazkiyah, mensucikan dirinya sendiri. Ini sebuah cara metode tazkiyah yang keliru. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang lainnya, bahwasanya yang pertama tadi telah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada manusia, dan wahyu ini adalah risalah, surat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini adalah bukti sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berikan surat, nanti begini ya, nanti begitu, lakukan ini, jangan lakukan itu, dekati ini, jauhin itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan surat kepada kita masing-masing. Bukankah di rumah kita ada Al-Qur'anul Karim? Baca terjemahannya. Seakan-akan Allah mau kasih kita, beginilah Rustam, jalan dengan jalan yang seperti ini. Jangan dekatin ini, hati-hati, nanti kamu bisa celaka. Ini urgensi wahyu, bukan hal biasa. Tapi ini benar-benar hidup, Pak. Hidup kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya katakan bahaya bagi orang yang menganggap bahwasanya tidak ada keselamatan. Bahwasanya dia menyangka bahwasanya, selamat itu nggak harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ujung-ujungnya dia bilang agama itu mudah kok, Rasul aja nggak nyuruh, Allah aja nggak nyuruh. Tenang aja lah hidup itu, it's okay semua, jalanin aja lah apa yang bisa dijalanin. Jawab Pak, ini kan musibah. Antum ini dalil-dalil terus, Rasul terus. Yang lain Pak, perkataan siapa kayak gitu? Rasul itu udah jauh 1500 tahun yang lalu. Dahulu udah ada HP, Rasulullah udah megang HP. Ya kan? Coba, ini kan bahaya, musibah bukan Pak? Kalau dia menganggap bahwasanya ada metode yang lain yang bisa selamatkan dia selain dengan metode Al-Quran dan As-Sunnah, ya apa tidak? Musibah. Ini berbahaya bagi orang yang mendapatkan musibah seperti ini. Sehingga pahami bahwasanya apa yang dijalani, apa yang menjadi kisah Rasulullah itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu buat kita agar kita mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ini hakikat dari sebuah risalah, sebuah surat yang Allah kirimkan buat hamba-hambanya. Ini nah dibaca,
Ini nah diikutin yang ini nah. Kalau nggak ngikut ini, celaka Anda. Bukan celaka di dunia saja, tapi di akhirat. Ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu ini adalah nikmat dari Allah. Yang ketiga, wahyu ini adalah nikmat. Kalau bukan karena wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah, kita nggak bisa apa? Bagaimana hidup kita ini bisa berjalan dengan berbagai macam ujian yang kita dapatin? Tapi Allah suruh sabar. Allah suruh doa. Allah suruh cek nih, kamu ini berdosa. Oh iya. Oh ini sudah takdir Allah yang Allah pilihkan buat kita. Terkadang kita susah menerima takdir. Tapi teman-teman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bukankah itu yang sudah ditentukan oleh Allah? Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan jadilah orang yang berhusnudzon dengan Allah. Anda inda dzanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan ini kan wahyu dari Allah kepada Nabi yang tersampaikan ke kita. Gimana kalau kita tatkala mendapatkan berbagai macam ujian, musibah yang berat, wah berat. Makanya hidup ini nggak mudah, ya susah, capek gitu. Bahasanya besimpun, tahu apa yang besimpun? Adalah kita ampih besimpun. Tahu lah besimpun, Pak? Beres-beres. Enggak kan? Tiap hari gitu. Capek nggak, Pak? Capek. Rigat pulang. Jadi jadinya nggak usah mandi, nanti kotor lagi gitu. Maksud saya ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidup dalam perkara dunia saja kita berat. Ya, makanya nanti di surga itu nggak ada lelah, nggak ada kelelahan, Pak, nggak ada capek. Aduh, gimana? Kita masuk surga? Allahumma adkhilnal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Iya, itu tujuan akhir kita, Pak. Lelah hidup ini. Mana aja lelah. Ya, menghadapi masalah. Dan Allah kasih petunjuk. Jangan berprasangka buruk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi kalau dapat sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Prasangka baik udah. Ini yang Allah pilihkan buat saya. Kan gitu. Dan Allah tahu yang lebih baik. Kita itu lebih tahu kita apa Allah tentang diri kita ini sendiri nih? Jemaah sekalian, Allah apa diri kita? Allah yang lebih tahu tuh. Lisan kita sendiri ngomong Allah yang lebih tahu kita daripada kita sendiri, ya apa tidak? Iya. Jadi apa yang sudah Allah pilihkan adalah sesuatu yang Allah tahu itu buat Anda. Ya apa tidak? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang nikmat terbesar. Berapa banyak orang di sana yang menghadapi berbagai macam masalah buntu, Pak. Karena dia mencari sesuatu yang selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, surat At-Thaha 123 126. Teman-teman sering-sering baca ini. Maksudnya dalam artian bukan jangan diamalkan. Bisa kebal kan Ustaz? Ini kajian tafsir, kajian sirah mau kebal aja. Nah, ini dia maksudnya dibaca. Bacaan Quran itu dibaca berulang. Agar apa? Agar kita itu bisa meresapi makna satu. Kalau belum dua, tiga, apa sih maksudnya? Baca tafsirnya, baca terjemahannya. Baik. Allah berfirman di dalam surat At-Thaha, "Famanittaba'a huda." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, al-huda di sini maknanya Al-Qur'an. Baik. Fala yadhillu wa la yashqa. Enggak akan tersesat dan enggak akan celaka. Baik. Jamaah sekalian, percaya enggak? Kalau enggak percaya kan diusir dari masjid. Nah, percaya apa tidak? Ini firman Allah loh. Bukan nanti surat Al-Taha 123 sudah. Allah bilang famanittaba'a huda. Barang siapa yang ikuti petunjuk, fala yadil. Allah pastikan dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Baik.
Jadi mengikuti Al-Quran, mengikuti wahyu itu adalah jalan keselamatan. Anda mau selamat, jangan terobos lampu merah. Kan gitu. Walaupun kadang-kadang terobos lampu merah selamat juga. Maksud anak itu menyampaikan ini loh, pahami ayat ini. Sama-sama kita pahami. Dimasukkan di dalam hati dan yakini bahwasanya jalan selamat itu hanya mengikuti Rasulullah SAW. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling, ini lihat Allah memberikan ancaman. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan dongk, sempit, susah, ribet, gak ada jalan keluar, muter-muter situ-situ aja. Itu sebuah hal yang apa Pak namanya? Sebuah azab, muter-muter itu. Sebagaimana yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Musa, ditimpa tih namanya, 40 tahun. Gak ketemu jalannya. Nah, mau masuk ke Masjidil Aqsa Palestina gak bisa masuk-masuk selama 40 tahun. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kalau seseorang pingin hidupnya itu nyaman, pingin hidupnya itu tenang, maka ikutilah wahyu. Ya. Bukan yang namanya wahyu. Di sini ada namanya wahyu enggak? Ada. Ikutin wahyu Allah itu diikutin. Hatta sampai ada berbagai macam musibah, tenang aja. Kada ada duit nih misalkan nih. Sama sekali. Besok kita makan apa? Miskin benar kita? Enggak miskin. Jangan orang yang mengikuti wahyu, enggak miskin kita. Bukankah Allah berikan kita nikmat? Kita sholat loh Pak. Di sana ada orang yang kaya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Allah berikan keutamaan. Dalam artian Allah berikan banyak hal kepada dia. Rizki Allah luaskan. Dia Allah sehatkan, ya kan? Tapi dia nggak sholat. Dia nggak baca Quran. Dia nggak ngerti zikir pagi petang. Kita dapat nikmat. Kita duduk di majelis. Kita ingat Allah. Kita berdosa, kita istighfar. Sebagian orang melakukan maksiat dia ketawa-tawa aja. Iya enggak? Ketawa enggak biasa aja itu. Berbohong dia enggak biasa aja. Kalau kita kan alhamdulillah. Nah, itu kan nikmat besar, Pak. Mau dibeli dengan apa? Ada orang jual di sana. Ada dijual. Dijual hidayah, dapatkan di toko-toko terdekat di kota Anda. Nggak ada kan? Kalau seandainya kita bisa beli, kita mau beli. Jadi yang tersisa yang Allah berikan kepada kita itu besar banget. Luas.
Dan kita bisa memahami nikmat kapan? Kalau kita ikut petunjuk, iya enggak? Hidup kita biasa aja. Mungkin bagian orang, kamu kasihan ya hidupnya. Enggak. Hidup kami bahagia. Kami bisa sholat. Itu bahagia, Pak. Masya Allah. Bahagia yang tidak. Mungkin sebagian orang anggap, kamu kok hidupnya gini-gini aja. Wah, saya hidup di atas sunnah. Mahal. Gak ada tiada tara, itu gak bisa sebanding dengan apapun. Dengan harta gak bisa. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau hidup itu bahagia dunia dan akhirat, khususnya di dunia. Kadang-kadang orang mencari kehidupan, mau bahagia, iya ikutin petunjuk. Gak ngikutin petunjuk, yakin gak bahagia. Siapa bilang orang-orang yang jauh dari agama itu bahagia? Enggak, Pak. Berapa banyak orang yang memiliki ketenaran, udah dengar kita beritanya kok, mati bunuh diri. Ya enggak? Kalau bahagia ngapain bunuh diri? Ya enggak? Kalau bahagia kenapa harus mereka cari di tempat-tempat yang biar bahagia? Enggak perlu, bahagia itu di hati. Bukankah begitu orang-orang datang ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah? Mereka minum khamr, mereka joget-joget, senang-senang. Mereka anggap mereka dapatkan kebahagiaannya di situ. Setelahnya kembali lagi dengan permasalahan yang sama. Permasalahan yang dihadapi kepada istrinya, suaminya, anak-anaknya, urusan kerjanya. Kacau. Allah kacaukan. Yakin Allah kacaukan. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Wah, bahaya lagi. Tatkala seseorang sudah di akhirat, buta dia. Kemudian dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami melihat. Kami tahu. Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang mereka katakan. Qala kadzalika atatka ayatuha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tatkala ayat kami datang kepadamu, fanasitaha. Ya. Maka tatkala datang kepadamu ayat-ayat, maka kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kami akan memperlakukan hal yang sama dengan apa yang telah engkau perlakukan terhadap ayat-ayat kami, yaitu engkau melupakan apa yang telah datang kepadamu. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang wahyu adalah perkara yang sangat besar. Sebagai bentuk nikmat dan risalah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah." Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad, sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, faman ittaba'ahu kana fil jannah wa man lam yattabi'hu 'udzib. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia akan berada di dalam surga, dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia berada di dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah keluar menemui kami. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku seakan-akan Jibril berada di kepalaku dan malaikat Mikail berada di kakiku. Salah seorang di antara mereka berkata,
berilah dia permisalan. Kemudian faqala isma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang daripada malaikat itu mengatakan, isma, dengarlah wahai Muhammad, sami'at udhunuka, telingamu akan mendengar, waqil aqla qalbuka, dan akal hatimu akan mendengarnya, atau waqil, pahamilah, sesungguhnya engkau akan memahaminya. Kemudian malaikat tersebut mulai memberikan permisalan tentang gambaran antara Nabi Muhammad dengan umat beliau dan di antara surga dengan dunia. Malaikat itu berkata, innama mathaluka wa mathalu ummatika kamathali malakin ittakhadha dara thumma bana fiha baitan thumma ja'ala fiha ma'idatan thumma ba'atha rasulan yad'un nas ila ta'amihi. Perumpamaanmu dengan umatmu adalah seperti seseorang raja yang hendak membuat istana. Jadi perumpamaan Nabi dengan umatnya itu adalah seperti seseorang raja yang hendak membuat istana. Dan di dalamnya dibangun rumah. Setelah membangun rumah, dia menyiapkan jamuan makan dalam rumah tersebut. Faminhum man ajabar rasul wa minhum man tarakahu. Lalu dia menyuruh seorang utusan untuk mengundang rakyatnya agar menghadiri jamuannya tersebut. Di antara mereka ada yang memenuhi undangan utusan tadi, dan di antara mereka ada yang meninggalkannya. Fallahu wal maliku wad darul wal islam wal baitul jannah wa anta ya Muhammad rasulun. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Allah Subhanahu wa taala lah sebagai rajanya, dan istana tadi adalah sebagai perumpamaan Islamnya, dan rumah itu adalah surganya, dan engkau Muhammad adalah rasul utusannya. Faman ajabaka dakhalal Islam wa man dakhalal Islam dakhalal jannah wa man dakhalal jannah akala ma fiha. Kemudian malaikat itu mengatakan, barang siapa yang menyambut atau menjawab dengan masuk ke dalam Islam dengan ajakan wahai Muhammad, dan barang siapa yang masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga, dan wa man dakhalal jannah akala ma fiha, dan barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia akan makan apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dan memberikan kepada kita hidayah, agar setiap daripada perilaku, setiap daripada langkah hidup kita adalah langkah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut dan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.